Istofar. Nah, seperti biasa, ini ceritanya tentang apa sih? Di video kali ini kita akan ngulik seputar Star-Crossed. Jadi gimana perjalanannya, gimana konsepnya, apa aja yang bakal kita ketahui tentang Star-Crossed ini dari awal sampai sekarang segede ini, apa aja. Kita langsung aja kenalan sama tim desain. Hai, ayo penonton bayaran, tepuk tangan. Oke, kenalan dulu. Nama saya Wisnu, saya di sini sebagai chief designer. Oke. Chief designer slash-nya banyak namanya tapi nggak usah disebutkan. Terus ini teman saya Ijan. Boleh loh disapa yang di sebelah sana. Iya. Jangan lihat saya grogi. Saya sebagai graphic designer. Graphic designer, oke. Terus Mas Wisnu sama Mas Ijang ini office hour di kantor Star-Crossed. Keren loh kantornya, serius. Terima kasih. Kan keren banget loh. Aku shock lah kayaknya bisa bikin konten nih di sini. Oke, move forward. Aku bakal nanya sih sebenarnya dari Star-Crossed, kalian nih udah berapa lama sih kerja di Star-Crossed? Oke, dari saya ya. Kalau saya tuh di Star-Crossed ya udah lebih dari 9 tahun sebenarnya. Oke. Ada Iya. lengkap ya, seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Menolak tua. Tapi memang saya menolak tua ya. Oh, Menolak iya. dewasa lebih tepatnya. Oh iya dewasa. Baik. Oke. Pertama kali gabung sama Star-Crossed itu di tahun 2009. 2009. Tapi sebelum itu emang sudah kenal sama Mas. Gue lulus SMA. Aku Oke, lulus ada SMA. suara. Aduh, ada suara ini. Bocor. Gagal. Aku masih screaming. Enggak. Officially saya masuk Star-Crossed 2009 ketika Star-Crossed ada toko di Demangan. Pertama kali toko di Demangan. Sebelumnya emang sudah kenal sama Mas Karim ya. Waktu itu emang dia adalah seorang yang cukup punya nama lah di Jakarta. Iya. Di tahun 2009 saya dipanggil sama Mas Karim untuk Mas Tebong untuk bantuin Star-Crossed karena waktu itu sebelumnya emang saya sudah menjadi clothing designer waktu itu ngerjain brand-brand yang cukup lumayan banyak waktu itu. Oh, oke. Sama tim sih sebenarnya ya. Kebanyakan brand-brand Jakarta waktu itu. Terus akhirnya di tahun 2009 itu ketemulah Mas Tebong. Maksudnya bukan ketemu sih, lebih tepatnya dipanggil sama Mas Tebong suruh bantuin. Ya? Oh, okay. Suruh bantuin Star-Crossed waktu itu. Oke, akhirnya sampai sekarang membantu Mas Tebong. Ya. Seru sih kerja di Star-Crossed. Nyaman ya? Iya. Memang kalau musuhnya nyaman tuh susah sih. Bonusnya gede banget, serius. Per 5 tahun dapat tanah. Ingat Itu. ukuran? Bahaya nih kalau dapat tanah doang, ukurannya kecil bahaya. Lumayan buat hidup ya? lumayan lah. Oke, nanti next year bisa dapat saham lah ya. Amin. Oke, terus dipilih Mas Tebong. Ya, kayaknya bobonya ya sih. Oke, Mas Ijang. Kalau saya tuh udah berapa lama ya? Wah, lama. Gini, kalau Ijang ini seru. Kebetulan Ijang ini adalah newcomer. Oh, Ya, oke, newcomer. oke. Dia baru gabung setelah kantor ini berdiri. Yang ini, yang di sini. milih ya? Iya, milih. Kantornya apa ya? Wis Iya. aku juga doang. Baru sebulan setenahan lah. Oh, baru sebulan setengah. Oh, masih manis-manisnya ya awal PDKT gitu loh. Oke, nah dengan Mas Wisnu udah 9 tahun, terus juga Mas Ijang itu baru 1,5 bulan gitu ya. Star-Crossed buat kalian berdua tuh apa? Dari Mas Ijang dulu deh yang baru. Star-Crossed adalah brand lokal yang hebat sih. Oke. Buat aku. Terus Ini jawaban template. dan juga selain itu tempat belajar buat aku sih. Oke. Sebelumnya Mas Ijang di Jogja juga atau? Di Jogja juga. Oh, di Jogja juga. Oke. Terus maksudnya kan baru nih, kenapa sih tertarik gabung sama Star-Crossed as designer, creative designer? Apa karena modelnya cakep-cakep? Oh, bisa, apa? bisa juga. Oh, bisa ya. Wah, ketahuan. Salah satu jadi. Salah satunya. Ya, Mas Tebong ini tahu. Gimana tuh? Sebenarnya saya cuman pengen ngembangin desain saya sih. Oh, oke. Pengalaman Jadi desain. Mas Ijang merasa desain Mas Ijang sama Star-Crossed itu match? Iya. Cocok gitu? Oh, oke. Kalau Mas Wisnu, 9 tahun di Star-Crossed, gimana perasaannya? Macam-macam sih perasaannya. Tapi yang jelas tuh Star-Crossed kalau menurut saya adalah rumah sih. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di sini. Hampir ya 9 tahun lah
saya ikut berproses lah di sini. Jadi menurut saya Star Wars ini rumah. Oke. Kalau buat Mas Wisnu nih, konsep dari 9 tahun lalu sampai sekarang, konsepnya Star Wars tuh kayak gimana? Pengen dilihat kayak gimana? Oke, kalau Star Wars yang jelas tuh punya benang merah ya, punya benang merah konsep, yaitu kita mengangkat pop culture design yang populer ya, maksudnya kayak emang desain grafik-grafiknya terus model-modelnya Star Wars itu memang terinspirasi sama budaya-budaya yang populer pada saat ini dan kemarin mungkin ya. Oh, oke, jadi yang hype gitu? Ya, yang hype, kalau bahasa sekarang yang hype ya, oke. Oh, oke, jadi sebenarnya bisa berubah-ubah tergantung misalnya tahun ini. Iya, tapi tetap dengan benang merah Star Wars. Oh, nah benang merahnya tuh apa? Nah, nih? kita punya pilar nih di sini. Yes, kita punya pilar. Oke, benang merahnya Star Wars ya. Pertama itu jadi kita ngangkat pop culture itu. Yep. Terus pokoknya ada apapun budaya yang lagi tren dalam tanda kutip tren saat ini kita ikutin, tapi tetap dengan benang merah kita. Benang merah kita yaitu Star Wars tetap berada di pakemnya. 4 pilar. 4 pilar itu pertama adalah music, kedua adalah art. Yang ketiga adalah Z culture, yang keempat adalah action sport. Action sport. Yes. Oke, 4 ya sudah benar, nggak perlu remedi ya. Yes. Aduh, nggak usah keringetan loh Mas, lupa. Nggak keringetan. Grogi. lagi ya. Kenapa jadi curhat? Oke. Konsepnya Star Wars itu. Nah, kalau buat Mas Ijang nih, maksudnya dulu Mas Ijang kan sebelum ke Star Wars juga bekerja di tempat lain dengan industri yang sama nih. Beda sih, beda. Oh beda. Nah terus sekarang kan pindah ke Star Wars. Apa sih yang kira-kira bikin cocok nih antara secara garis besar desainnya Star Wars dengan Mas Ijang? Yang bikin cocok tuh sebenarnya kayak aku lebih pengen ngembangin desain Star Wars yang ke clothing dan lain-lain itu karena Kalau arah desain dari Mas Ijang sendiri ini yang kayak gimana sih? kalau aku sebenarnya freelance designer sebelumnya, jadi menyesuaikan juga. Terus Oh oke, sama- menyesuaikan kliennya ya? ya, terus lebih ke ilustrasi. Oh ilustrasi, oke. Ilustrator. Udah ada yang naik belum hasil desainnya? Sudah ada beberapa yang naik. Oh oke, perasaannya gimana Mas? Udah ada yang naik? Berapa katalog? Belum banyak sih. Oh belum banyak, oke. Tapi yang jelas udah ada yang naik ya? Itu pasti ada apa ya, semacam drama-dramanya, terus kayak Oh, iya, iya, anak iya. baru nih ini nanti ya nanti diceritain. Tapi sebenarnya Mas, aku mau nanya sih soal alur ya, kayak proses kreatifnya untuk dari desain, terus itu dari siapa, terus nanti harus approval dulu, terus nanti naik cetak, produksi segala macam. Nah kita bahas soal alur dari proses kreatifnya dulu, ini gimana dari untuk desain? Oke, kalau proses kreatifnya sendiri itu untuk mengerjakan sebuah desain ya, itu kami tim terutama di kreatif departemen itu kita ngadain ini dulu sih, apa seperti biasa brainstorm dulu, setelah itu meeting apa yang mau kita keluarkan. Juga melibatkan banyak departemen sih, misal kayak departemen distribusi, terus nanti ada data analis juga sih. Jadi kita melibatkan itu biar nanti kita tahu untuk kedepannya ini apa yang mau diangkat, terus Oh, ini jadi kurang. emang ada riset Iya, pasarnya ada riset. dulu ya? Yes. Oh, oke. Nah itu baru kita tentuin konsep. Oh kita mau naikin apa nih untuk gini. Kebetulan di Star Wars itu kan kita pakai Q ya, pakai Q, bener? Q. Jadi per tahun tuh ada kita punya Q. Q itu adalah 4Q ya? ya 4Q. Beberapa kali kita naik produksi. Nah setiap Q ini kita selalu dengan pertama kali kita brainstorm, meeting, terus kita tentukan konsep. Setelah itu baru Oke, nah itu meetingnya per Q atau annual? Maksudnya tahunan gitu? Jadi Per Adi Q. bikin roadmap-nya dulu? per Q ada, I know. Oh, oke. Nah biasanya kalau untuk yang lempar-lemparan ide nih, kita mau produksi apa gitu, dari mana nih? Atau sebenarnya kalau pas meeting ya semuanya bebas mengeluarkan pendapat, terus habis Bebas itu baru sih. Bebas sih. Oke. Kita membebaskan semua sih. Kalau Mas Ijang sempet jet lag nggak? Maksudnya sempet kaget nggak? Oh ternyata flow-nya kayak gini nih. Iya sih, lumayan. Oh lumayan. Tapi- kelihatan sih Mas mukanya paneng nih kayaknya tertekan. tekanan juga. Oh oke, botak dia sendirinya ya. Jadi nggak dipotong. Gimana Mas? Kita harus kerja sama deadline dan lain-lain. Oke, biasanya kalau untuk per Q ya, Ya. ada 4 nih. Ada 4 proses untuk dari develop konsep, terus kemudian desain, itu dikasih waktu berapa lama? Biasanya per Q itu sekitar 1 bulan untuk mengerjain proses desain, proses kreatifnya. Habis itu di bulan kedua itu baru naik produksi, bulan ketiga baru
promo jualan ya. Oke, jadi sebenarnya menurut kalian nih cukup punya banyak waktu nggak sih untuk ngedevelop konsep barang yang mau dikeluarin, katalog yang mau dibikin gitu? Kalau saya pribadi punya banget karena saya slow. Oke, Jadi saya punya banget. kalau Mas Ebong tolong nanti Mas Wisnu dikasih banyak kerjaan ya. Jadi Oke, kalau Mas Ijang Iya, cukup sih. cukup ya. Dibanding sama freelance, enak kantoran gini atau freelance? Pertanyaan menjebak sini. Tetap enak kantoran. Oh, enak Lebih kantoran. teratur Pasti ya? jamnya. Lebih. Ya, Oh, pola biasanya- hidupnya lebih teratur. Biasanya Mas Ebong emang nggak minta revisi jam 12 malam gitu nggak ya? Kadang sih. Iya. Oh, kan. Ini jawaban yang tidak saya harapkan sebenarnya. Tapi nggak Tapi terima-terima aja kan, misalnya kayak namanya kerjaan kan. apa yang nggak sih buat Starcross? Oh, dapat Negasi. menjilat. Oke. Nah, kalau di Starcross biasanya kan mostly kaos ya. Ada juga hoodie gitu-gitu, terus dia collab kemarin sempat sama Indomie juga. Nah, kalau untuk desain itu apakah selalu di kaosnya atau di semua katalognya tuh selalu ada tulisan Starcross? nggak selalu sih. Tidak selalu. Ya. Kalau misalnya kaos yang saya pakai ini kaos Starcross juga kan? Nah, apa maksud dari tulisan ini? Wajib itu sebenarnya tagline kami. Oke. Iya, tagline dari kami Wajib. Dulu tuh Youth Gone Wild, terus kami persingkat dengan alasan Nah, filosofinya apa sih? Wah, agak berat nih ngomong filosofi. kayak filosofi Youth Gone Wild itu sebenarnya dari Mas Ebong sendiri, yaitu dia terinspirasi sama dirinya sendiri yang pertama. Oke. Yang kedua, dia suka sama musik banget, dan dia suka sama salah satu band namanya apa kalau nggak salah itu Skid Row ya. Di situ ada Oke. lagu Skid Row ya, namanya Youth Gone Wild, dan di situ Mas Ebong cukup terwakili ya dengan Oke. spirit lagu itu. Liriknya. Terus beliau sematkan ke brand beliau. Sejak kapan tuh menjadi Wild Youth? Menjadi Wajib tuh kalau nggak salah sekitar 2013 kita mempersingkat Youth Gone Wild. Berarti sekitar 7 tahun ya? 7 tahun yang lalu. Oke, memang kenapa? Maksudnya apakah orang nggak cukup inget dengan tagline yang lama atau sebenarnya pengennya lebih singkat aja? Itu salah satu pertimbangannya sih. Oh, oke. Karena menurut kami sih 3 subkata terlalu panjang ya untuk tagline. Makanya 2 di Susah diingat ya. Jadi Wajib. Oke. Tapi tetap spirit dan maknanya tetap sama sih sama Youth Gone Wild. Jadi itu udah melalui proses panjang ya kalau misalnya dari 3 suku kata jadi 2 suku kata gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dramanya sih. Yang tadi sudah Ya, digadang-gadang. ini seneng banget drama ini. Ayo kita putarkan gelasnya. Nah, kalau tadi kan udah sempat di mention ya kalau misalnya dari proses kreatifnya ada meetingnya, terus kemudian produksi, develop konsep, terus kemudian kasih desain, terus habis produksi, baru pemasaran segala macam. Nah, kalau desain ini kan menurutku adalah divisi yang sangat-sangat krusial. Salah dikit juga nanti. Kalau bagus nanti bakalan boom banget. Kalau biasa aja nanggung, kalau jelek ya bye gitu, nggak mungkin di-approve juga. Nah, drama apa sih yang pernah dialamin yang benar-benar sampai wah nggak kuat aku kalau dramanya kayak gini, sampai ngerasa kayak gitu? Bukan yang 1,5 bulan dulu, yang masih hangat-hangatnya. Lebih nggak ke situ ya maksudnya. Oh oke, boleh. Berarti drama yang lain nih. Drama yang Coba lain. boleh diceritain. Silakan. Silakan. ceritakan. Oh, ceritakan, Dramamu apa? ceritakan. Nggak ada. Kamu nggak ada drama? Banyak kamu tuh drama. Gak ada loh. Jangan drama sama pacarnya diceritain, drama kantornya, kerjaannya. Di drama-drama kita yang kita Misalnya gini nih, kan otomatis kalau develop desain itu kan harus ada approval dulu. Mas Ebong dong, otomatis. Yang pernah nggak sih kayak jelek nih, biasa aja nih. Kamu yakin apa nih? Bisa nggak jualan kayak gini? Nah itu kayaknya lebih ke yang 1 bulan pertama kok masalah kayak gitu. Pasti kan Oke. waktu kita store desain tuh Biasanya berapa desain sih? Sorry. 20. satu Oh, yang diajuin tuh 20? ya. Oke, yang di approve ya tergantung mau ngeluarin berapa katalog gitu ya? Yang diajuin malah bisa lebih dari itu. Oke. Jadi Terus? nanti yang di approve 20 itu ya masih yang di approve. Mas Karim, silakan. Yes. Serius? Yes. Aku datang. Oh. Baru datang, pantas saya dicariin. Oke, wah ini makin panas nih kalau ada bosnya. Tuh kan aku tegang kan mereka kan? Iya. Aku sih tegang. Langsung
Enggak ada, jangan pura-pura Anda. Oke, Mas Tebong, tadi kita masih cerita nih soal drama-drama per kreatif desainan nih. Tuh, coba dilihat dulu wajah-wajahnya. Langsung berubah ya. Perasaan tadi ketawa-tawa, tadi di Iya, bawah. tuh kan apa-apa aja yang outfit berarti. Nah, ini lagi soal drama nih Mas. Mereka kayak takut gitu loh mau cerita. Oke. Sekarang mungkin Mas Tebong yang bakal cerita nih drama-drama di Star-Cross waktu develop konsep ataupun desainnya. Drama sih yang jelas kalau ngomong teknis kerjaan ya di departemen desain tuh pasti yang utama tuh aku sama dia nih berdebat. Dan dia udah lama lah. Dia udah tahu misalnya anak lama. Sedangkan kalau ngomong yang mengambil keputusan kan saya gitu kan. Mas kayak gini bagusnya, minimal masalah warna deh. Iya. Jadinya kan namanya kita kan seni ya, pasti orangnya baper-baper sebenarnya. Yang baper langsung Selera ya? selera gitu kan. Ujung-ujungnya yang merah mas, enggak, putih gitu. Ya, tapi maksudnya drama-drama kayak gitu itu udah lewat lah, maksudnya kita tahu lah. Dan tujuannya juga jelas, jadi tahu pakemnya maksudnya. Oh kalau pada saat kita ngomong ngambil keputusan tuh banyak faktor kan yang jadi permasalahan kan. Saya pun begitu juga gitu kan. Saya melihat apa yang didesain bagus di saat data yang bicara ngomong gitu, misalnya kayak name manager toko, kemudian tim distribusi, kemudian tim produksi ngomong bahwa ini nggak laku, ya saya bisa bilang apa gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kan kita ada juga yang kita insert, yang kita memaksakan mengeluarkan idealismenya kita gitu. Idealismenya kita ya udah ini kita cobain, tetap coba jalanin, pokoknya ini harus ada meskipun nggak laku, saya cuek aja semuanya. Nah yang kayak gitu tuh ada momen tertentu juga, jadi tinggal mungkin bisa dibilang idealis gitu kali ya menurunkan komposisinya gitu. Maksudnya kita bisa ngeluarin 10 yang sesuai sama pengennya kita, tapi ujung-ujungnya cuma 4 atau 2 gitu dimasukin di season itu. Ya dramanya ya kalau dia lagi baper sama saya. Nah ini nih aku mau tanya, saya pernah nggak sih baper sampai sebaper itu, pernah nggak? Pasti dong, cuma kan nggak kelihatan. Saya langsung jawab, baper nggak sih? Baper ya? 4 kali putus loh. Balik lagi serius. Tapi kalau pas baper gitu jadi bikin nggak mood ngapa-ngapain atau? Enggak. Kalau itu Enggak ya? Lockdown. Lo isolasi mandiri? Ijang belum ngerasain nih, Ijang baru. Cuma dia udah kalau ngeliat Ijang orangnya gampang adaptasi ya, maksudnya. Kita pun ngelihatnya waktu dia dari pertama kali join, ya kita interview sama kita memang udah, kita berdua ya waktu itu interview ya. Ini oke nih. Maksudnya bisa masuk sama kita, goblok-gobloknya kita nih bisa nih. Itu helmnya pakai dulu. Jadi pas drama-drama itu tuh sebenarnya udah berkurang ya? Udah. Maksudnya udah tau lah. Kita maksudnya kayak saya maunya yang udah kenal 10 tahun lebih lah. Tapi yang dia di Starbucks tuh 9 tahun, 2009, 2010 lah, lupa saya. Nah, misalnya udah tau lah dinamikanya. Dia menghadapi saya as a friend kayak gimana, dia menghadapi saya sebagai pimpinan perusahaan harus kayak gimana gitu kan. Dan kita join dalam satu room juga nggak apa-apa gitu. Agak mencurigakan ya, soalnya pakai masker. Itu bagian dari proses sih. Waktu awal-awal memang kami sering buat berdebat sih dan sering buat makan hati juga. Tapi setelah itu kan akhirnya kita tahu porsi masing-masing bahwa ternyata ini udah. Dari situ ya sampai sekarang kita bertahan sampai yang namanya tadi rumah ya. Profesional ya. ya. Tapi sebenarnya Mas Wisnu tuh tipe-tipe orang yang nyuruh nggak sih? Atau sebenarnya udah tahu kayak ini bagianku nih bikin desain kayak gini, apa kayak terus Wisnu coba jangan bikin ini dong gitu. Mas Wisnu tuh baik. Itu kayak kopi, Pak. Ayo coba tulis dulu nama rekeningnya. Terus dalam kerjaan dong semua orang baik. Dalam kerjaan Sosok yang membimbing nggak sih? Atau apa yang dirasain selama kerja bareng sama Mas? lumayan membimbing. Lumayan ya? Lumayan membimbing. Tapi Ada tapinya ya? nggak boleh, nanti kan minta nomor rekening. Jadi kopi. Jual kopi. selama ini asik-asik aja sih, belum ada drama yang Belum ada ya? Habis ini Mas Wisnu dibikin ada drama. jangan dong Mas. Dia belum dapat ospek karena keburu corona. Ya. Jadi kita tuh ada proses ospek. Nah, Tapi kudulnya udah tapi emang harus gitu?
Enggak. Enggak kan? Dari Ospeknya kita beda ya? Beda. Ospeknya apa? Maksudnya yang jangan lah ya. Sorry. Ada pokoknya ospek kita. Kalau ospek. Dengan sesuai dengan tagline kami. Yes. Oke. Baik. Itu tadi kalau flow udah ceritain, drama juga banyak gitu kan. Pasti kecuali Mas Ijang nih yang masih 1,5 bulan belum ngerasain banyak drama. Kalau dari desain nih ya, sebenarnya Stardust itu sampai sekarang Ya. itu terinfluence-nya dari mana atau dari siapa sih? Mungkin Dari- boleh. punya yang dulu, coba. Iya, Mas Wisnu. Oke, kalau Stardust terinfluence dari apa? Banyak sih sebenarnya. Pertama dari film, musik, terus majalah, terus brand sendiri, banyak brand di luar sana yang menjadi influence kami sih. Terus apalagi ya, dan beberapa ya portal web kreatif gitu ataupun artis kita juga sering look up ke situ. Kamu channel yang kamu suka siapa? Sampai saat ini nih. Wemby Adari bukan? Iya, BMP ada. Karim BMP ada. Itu ada desainer yang Oke, udah di belakang ya tadi minta nomor rekeningnya. Oke. Tapi paling yang menurut Mas Wisnu nih 9 tahun bareng Starcross, terus juga yang paling menantang itu sebenarnya bikin desain apa nih? Bikin katalog yang mana? yang paling gampang. Kalau Yang menurut- bilang semuanya ya tahu semuanya, cuman yang paling nih. yang paling nantang itu membuat ya itu desain kolaborasi sih. Oke. Yang udah jalan, yang udah pernah Mas Wisnu sama siapa? Yang jalan sudah Starcross pernah. ya. Oke, kita mulai ya dari yang ini aja. Yang saya ingat ya, yang cukup memakan proses yang cukup alot lah itu. Diri keempat pertama. Oke. Oke, itu gimana caranya kita bisa ngedeliver pesannya sih antara Starcross dan Diri Keempat tuh jadi sebuah desain. Oke, kan sama-sama lokal nih, Yes. yang orang benar-benar bisa lihat secara kasat mata sebenarnya. Tapi message yang pengen dibawa di dalam desain itu apa? Yang Diri Keempat itu tadi kita mau ngangkat set boys dan set girls-nya Mas Didi Keempat sih. Lokal, Ghost International kalau bisa ya. Karena waktu itu kan memang lagi seksi sekali ya, set boys, set girls itu. Dan kebetulan juga saya penggemar Mas Didi Keempat. Anda salah satu set boys-nya, Sobat Ambiar. Bukan Sobat Ambiar juga, kalau saya itu lebih dari kecil saya udah dengerin Mas Didi Keempat, jadi saya nggak emang tahu selera dengan musiknya tuh macem-macem ya di macem-macem, Starcross yes. tuh. Ayo coba boleh nyanyi dulu Mas satu lagu yang paling bisa. Nggak biasa kalau tempat terang kayak gini kan kita. Biasanya kayak kamar mandi. Yes. Oh, yang gelap. Yang gelap. Yang gelap terus muter. Ya, muter gitu. Benar nih nggak mau nyanyi nih. Oke. Kalau Mas Ijang, desain yang sempet naik, yang paling menantang atau yang paling mungkin diinget banget? Kalau di produk Ijang masih belum keluar produknya. Oke. Belum teruji tapi udah kita kolek karena faktor pandemi ini. Aduh. Tapi yang jelas kayak konten-konten digital kita beberapa kayak poster, kayak kebutuhan digital kita itu beberapa kali Ijang yang eksekusi. Oh, gitu. berarti sebenarnya kalau kreatif desain di Starcross ini juga include sama sosial medianya? Ya. Oh, oke, selain buat katalog, sosial media, Ya. web dan segala macam itu. Nah, jadi saya nge-brief sekali, Kita yang explore. Nah, punya yang nge-brief, Ijang eksekusi itu langsung jadi gitu, nggak perlu banyak revisi. Oh, udah nih, oke. Nah, di situ kan maksudnya chemistry-nya Udah dapet timnya udah di gitu. departemen desainnya udah jadi gitu. Maksudnya kita jujur aja dengan tahun ini tuh yang optimisnya luar biasa, semangatnya luar Yes. biasa gede. Tiba-tiba bung gitu ya, corona langsung Negara api nyerang, ngelakuin semuanya berubah. langsung. Tapi ya sudah, kita tetap enjoy, tetap berusaha untuk jalani ini pasti akan berakhir gitu kan. Dan kita punya program-program desain ataupun konten apa di depannya pun semuanya postpone kan, Iya. semuanya mundur. Padahal di depannya ada collab yang cukup bagus gitu. Dan banyak. Ini Dan yang banyak, apresiasi. dan banyak, dan itu wah oke lah pokoknya. Luar biasa lah pokoknya semangatnya. Wah, tapi percaya aja sih tahun ini kan ya suruh, berarti dibuat untuk benar-benar tahun ini tuh biar matang dulu Matang semuanya. dulu, ya. Kan? Baru nanti keluar boom. Amin. Amin. Oke, nah kalau apa ya? Oh, saya tambahkan dong Oh, untuk boleh. proses tadi yang menantang itu. Apa boleh? Itu
kolaborasi antara Star Cross dan Indomie itu, wah itu challenging buat kami sih tim. Oke. Ya, itu paling berat waktunya sih. boleh dong ceritain waktunya Silakan, berapa Mas lama, Ari. terus juga akhirnya sampai deal oke kita terus launching. Jadi di Agustus itu kita di approach sama dari Indofood gitu. Saya pun kaget gitu kan ngeliat dapat email masuk, wah beneran apa enggak ini? Nah kebetulan dari Indofood dan Ogilvy itu kreatif agensinya. Langsung, oh ya udah. Agustus akhir saya ketemu sama mereka, coba mereka brief kita, kemudian kita respon gitu. Akhirnya di bulan September pada saat kita mau keluarnya Didi Kempot ya, mereka langsung oke, confirm nih kita sama Star Cross. Di situ yang beratnya, setelah confirm ngomong, serius nih, ya oke, panik kan. Habis itu, Mas coba dirubah ini. Jadi message design segala macam tuh proses kreatifnya banyak kepala gitu kan. Itu wajar lah untuk corporate sebesar itu gitu kan yang kita hadapin. September, Oktober, November, baru 3 bulan baru di lock, desainnya bener nih, udah cocok nih. ACC, langsung Desember kita launching. Itu luar biasa, belum lagi mempackage event segala macam buat launchingnya. Itu yang di Start Cendrawasih ya? Ya. Kemarin waktu launching. Kan banyak juga yang bawa talkshow-nya. Anjing aja. Oke. Di tim yang baru ya? Belum, cuma orangnya masih sedikit, belum ada Ijang. Jadi saya, Unyeng, dan kemudian Ada Fahmi juga. ada Fahmi, Roni. Nah, Itu yang itu kan kita di maksudnya- kantor, saya dan Roni itu udah kayak wah, bukan Iya, kayak, kayak maksudnya tegang bawaannya datang ke kantor. Dan apa nih Ron? Apa lagi nih Ron? Ron udah cek email. Pokoknya udah. Roni kebetulan nanti masuk nih, dia orang produksi. Oh, oke. Nanti kita bakal tanya-tanya juga ya Ya. sama si Roni. Nah, selama 3 bulan ya persiapan berarti. Ya, 3 bulan. Kendala yang paling berat apa selain waktu? Message design sih, karena kita nggak ketemu ya, maksudnya ketemu sebulan virtual? virtual. Ketemunya sebulan sekali. Oke. Saya pas lagi ke Jakarta gitu, kita di brief sama kamu juga pernah ya. Kita meeting di Indofood Tower, wah langsung tuh. Set. Oke. Meeting dulu. Ya, butiran debu baru landing, nyampe masuk ke Jakarta Sudirman gitu kan. Aduh, cuci muka dulu cuci nih. muka dulu gitu kan. Oke. Itu apa namanya? Kalau waktu kendala di produksi aman ya? Aman. Waktu produksi sih lebih ke waktu tight banget, jadi waktunya pendek, kita harus sulap nih barang jadi. Itu aja sih. Oke. Kalau masalah material segala macam itu go aman. Tapi kan nyulap barang tuh 2 minggu harus jadi ya. Gitu. Oke, harus mikir nih 2 minggu gimana nih, jungkir balik kayak apa nih gitu. Waktunya udah nggak bisa nih. Habis itu kayak production digitalnya juga kita juga cukup mepet dengan nunggu barang itu produk jadi, sampling jadi, kemudian harus naik produksi digitalnya. Ya, Sempet dikirimin ke Jakarta dulu nggak? Maksudnya untuk QC dan segala ya kita kirim ke Jakarta ACC, kita produksi digital itu waktunya mepet banget. Sedangkan kalau ngomong timeline kita itu udah, wah ini harus nih 2 hari lagi harus posting. Oke. Ya, itu langsung, udah gak go, gimana nih video gitu macam. Waktu itu belum ada tim yang sesolid ini ya. Nah, di sini kan sekarang ada Mas Sulis, ada Royhan, ada Ijang gitu. Itu meledak juga Wah, ya, Mas meledak Tebong. meletup kan. Emosi gimana? Wah. Mas Wisnu? Mas Tebong emosi banget Oh iya, gimana? waktu itu memang terlihat sekali ya, raut wajah beliau cukup tidak tenang ya. Cukup tidak tenang. Cukup deg-degan ya bareng sama Kendalanya Jesse waktu juga sih waktu soalnya. itu. Waktu memang waktunya mepet banget sih. Oke. Jadi benar-benar harus kejar-kejaran. Kalau kendala di desain atau kreatif desain yang lain, apa misalnya kan kalau yang tadi sempat Mas Wisnu mention juga adalah apa yang hype di tahun ini atau di sekarang-sekarang ini, Ya. terus juga Tarkos coba masuk, tarik benang merahnya. Nah itu kan kadang suka nggak match ya, kadang tuh suka kayak ini waktu Didi Kempot banget nih, misalnya kayak tadi Didi Kempot, terus abis itu gimana ya bisa kita kolektif sama Tarkos. Nah maksudnya kendala lebih ke kreatif desainnya apa? Proses kreatifnya kami berdua ya maksudnya waktu itu. Dan dibantu sama Roni juga. Kayak gitu. Itu kan pada saat saya ngomong, kita jadi loh mau Didi Kempot. Tadi malam saya habis meeting dan ACC udah Oke. bertangan. Serius Mas, serius panik kan. Maksudnya ini gimana kayak gitu. Udah, misalnya panggil beliau udah pas di kantor, langsung ngobrol-ngobrol, kita kebayangnya gini. Jadi brainstorming kan kita gini. Udah eksekusi, tapi tetaplah ada revisi segala macam. Nah, di situ yang kesulitan kita melihat market gitu kan. Oke. Marketnya itu kita harus memaksa market kita untuk beli atau marketnya Didi Kempot yang akan masuk ke kita gitu kan. Sebenarnya ada irisan yang sama di mana marketnya itu adalah market anak muda. Tapi kan
kita berharap ini lebih wide lagi gitu, lebih wide lagi. Itu orang tua dapat info dari anaknya, anaknya kan pasti ngikutin Star Wars gitu kan, digitalnya Star Wars. Pak, Star Wars ki collab karo jadi kempot loh. Bapak apa pengen po kalau saya? Harapannya itu sebenarnya. Jadi kita memilih untuk ngambil keputusan untuk desain pun akan sampai ke situ detailnya gitu. Gimana? Ya dan itu terjadi akhirnya gitu. Goalnya dapat gitu, di mana kita melihat bahwa yang datang tuh udah keluarga gitu, bapak dan anak gitu. Anaknya SMA, bapaknya mungkin di umur 48 sampai 50 gitu, datang ke toko, bapaknya beli kaos hitam, anaknya beli kaos putih gitu kan. Jadi bisa kayak couple gitu. Nah, couple tapi beda desain. Sebenarnya itu kolaborasinya Star Wars sama Didi Kempot. Itu yang benar-benar berdebatnya, yang ini nggak bisa warna ini nggak bisa gaya font ini nggak bisa. Aku pengen ini produk A dengan produk B itu nggak saling bunuh gitu. Yang memang punya pasarnya sendiri ya, yang betul. simple, yang memang agak ribet. Iya, jadi tapi tetap benang merahnya adalah ini Star Wars banget gitu. Di saat eksekusi Didi Kempot pun, wah Star Wars banget nih. Oke. Nah berarti itu dicari, ini termasuk jadi salah satu apa ya? Adaptive trendnya Star Wars nggak sih? Jadi dicari lisannya dulu atau mungkin dari sekian banyak katalog di Star Wars ada yang benar-benar wah ini nggak ada lisannya sama sekali nih. Tapi kita harus bikin yang Star Wars banget. Terus menyelesaikan masalahnya tuh gimana gitu? Kalau nggak ada benar-benar nggak ada. Dia sih yang latah sebenarnya. Gimana tuh latahnya Mas? Latahnya tuh dia dinamis banget. Dia kondisinya dia lagi dengar musik apa ataupun dia lagi senang apa, tiba-tiba dia berubah desainnya. Yang kita yang nerima desain kan ini kenapa kayak gini gitu. Ini kecepatan. Jembatan mana nih? Ini kecepatan. Dia selalu kecepatan, jujur aja. Saya yang nahanin dia gitu. Sebenarnya dengan taste dia itu taste-nya kejauhan gitu untuk market Star Wars gitu sebenarnya. Cuma aku yang nahan dan aku yang berusaha untuk ngerem dia gitu kan. Jangan dikeluarin dulu. Ini kita tahan dulu, hold dulu. Jadi kan dan sebenarnya karakter desain Star Wars kan sebenarnya dia udah paham. Aku juga udah paham gitu. Maksudnya dengan natural, dengan soul apa yang ada di kita berdua itu waktu itu keluar gitu aja. Sebenarnya Star Wars tuh template-nya gini nih. Jalannya kayak gini nih. Nanti Ijang juga pasti bakal ngikutin kok. Kayak gini nih. Jadi istilahnya pada saat kita ada perubahan ataupun ada melakukan apa, itu pasti narik ke yang lama-lama kita kayak gimana gitu. Sirkuitnya sama sebenarnya. Cuma dibikin aja seolah-olah berubah gitu. Jadi dengan apa ya? Fleksibilitas yang tinggi ya sebenarnya kalau di sini. Dia yang cepat banget gitu. Kalau aku kan sebenarnya makin tua ya. Nah, gimana tuh Mas? Maksudnya kan jadi tesku mungkin Mas Wisnu, ini kan maksudnya latah nih, cepet banget dia. Harusnya kayak desain dan segala macam. Kurasinya di Mas Tebong gitu. Yang mungkin barusan bilang kayak udah tua nih apa segala macam, walaupun jiwa tetap muda ya, kita ngomongin itu. Nah itu pernah ada ini nggak sih Mas kayak enggak nih nggak bagus nih kalau kayak gini, padahal kan dulu Star Wars kan emang pasarnya adalah anak muda. Ya jadi kan sebenarnya memang Star Wars itu kan harus terus regenerasi ya untuk marketnya ya. Nah meskipun yang lama pun tetap ada yang masih beli Star Wars gitu kan. Jadi kayak dia ngasih vitamin ke aku. Dia kan masih main nih, masih gaul banget nih. Gaul banget kan. Masih anak nongkrong banget kan. Kalau saya kan momen-momen tertentu, Bu. Paham. Kalau saya jalan-jalan keluar, kalau kalian ketemu saya gitu, sebenarnya saya market visit. Benar. Kayak kalau ketemu aja. kan, Mas Tebo ngapain kok kayak gini gitu kan. Anak udah SD kelas 4 gitu kan. Market visit. Begitu juga alasan ke istri gitu kan. Aku pengen kesini nih. Lagi banyak pakai apa sih? Lagi kayak gimana sih stylenya, fashionnya kayak gimana sih anak muda sekarang gitu. Kayak dia ngasih kamu, Mas dengerin musik ini, Mas dengerin band ini. Dia yang ini bagus nih, lagi oke nih. Nonton konser ini nggak sih? Rame punya ini. Rame banget Mas, gue butuh piye cah-cah saiki gitu. Jadi kompornya sebenarnya jadi tapi kecenderungannya tuh aku belum dikasih vitamin sama dia udah ngeluarin nih. Setelah 1 bulan aku datang ke sesuatu festival ataupun apa, aku pun baru nge. Ternyata memang hipster sekarang kayak gini nih dandanannya. Baik. Style desainnya kayak gini nih. Nah baru naik nih produksi yang Ujang kemarin nih. Di sini yang kemarin ya gitu. Berarti yang sebelumnya itu nggak di-approve sama sekali, terus perlahan-lahan mulai dilihat ya.
gimana kalau jelasinnya itu Mas Tebong itu lebih ke apa ya? Lebih ke stabilizer lah itu kalau di ini ya. Jadi banyak banget desain-desain saya itu yang benar terlalu cepat itu belum saatnya dikeluarkan untuk Star Cross ya. Itu saya sudah buat gitu. Terus Mas Tebong yang punya keputusan untuk wah ini di hold dulu. Ini untuk berapa bulan depan baru karena dikeluarin. juga yang benar apa ya kalau aku bilang tuh tahu momennya nggak sih? Ya, mungkin kan itu- kalau misalnya Star Cross keluarin duluan belum tentu orang tuh ngeh gitu. Ya, beliau. Iya nggak? Nah jadi Mas Tebong ini Yes. salah satu yang nge-hold untuk momennya Yes, datang. beliau yang sangat paham tentang itu. Oke, baik. Berat tuh jadi Mas Tebong ya. Berat banget sih. Oh ya udah, becaknya mau Mas. Oke, tadi kita kan udah ngobrol banyak banget tentang creative design di Star Cross ya. Nah, kalau sekarang nih aku pengen tanya sama Mas Ijang yang tadi diem aja. Mas Ijang, kalau untuk harapan buat para creative designer yang muda-muda khususnya sih, yang muda-muda ya kalian juga anak muda kok. Ijang muda nih. Iya makanya. Jadi harapan buat saya sendiri. Iya. Ya dong, nanti yang dewasa sudah diwakilkan oleh Mas Tebong sama Mas Wisnu mungkin. Harapan buat kreatif desain. Desain. Ya jangan mudah menyerah sih. Oke, Jangan gampang Bang menyerah. masih. Iya. Gak pakai mudah dong. Ya maksudnya apalagi sekarang kan banyak ya platform digital yang buat jual desain, buat apa gitu maksudnya. Sama kalau ini lebih ke clothing designer mungkin. Iya. Clothing designer jangan minder juga, maksudnya kayak kalau emang dia punya passion di clothing designer atau kayak semacamnya gitu. Ya kenapa nggak ditekunin di situ? Karena Oke. biasanya kan lebih milih ke berubah haluan demi sesuatu gitu kan. Berarti membutuhkan konsistensi ya? Ya. Oke. Oke, kalau dari Mas Wisnu? Kalau saya harapannya semoga makin banyak yang serius di Profesi. profesi ini sih, profesi clothing designer ya. Karena menurut saya profesi ini sebenarnya cukup menjanjikan loh kalau diseriusin. Ya apapun itu, siapapun profesi itu kalau dilakukan dengan konsisten ya akan menghasilkan sama aja gitu, kayak profesi ini. Oke. Ya saya lah. Contoh misalnya saya nambahin dari yang unik. Saya dulu tuh hobinya memang grafis ya, desain grafis. Meskipun saya kuliahnya teknik industri gitu. Oke. Saya Oh, kok- lumayan jauh ya? Jauh banget. Jauh banget tuh. Saya nggak ada bingung yang ngejelasin sama ke orang sekali. tua saya nggak mau daftar PNS untuk kerja di dinas perindustrian gitu, ataupun saya nggak mau kerja di sebuah manufacturing, perusahaan manufacturing yang besar gitu sesuai disiplin ilmu saya gitu Iya. kan. Saya memilih untuk ada di dunia desain grafis, ada di industri ini gitu kan. Akhirnya saya bisa buktikan gitu bahwa dengan hobi saya akan jadi sebuah profesi dan bisa membuat sebuah industri gitu kan. Ya memang harus, dan jawabannya benar-benar itu konsisten. Apapun yang kita lakukan selama itu konsisten pasti jadi kok. Oke. Dulu berarti Tebong ngerasain yang namanya ditentang ya? Ditentang. Nanti deh, Konsen. mungkin di Oke, nanti ya. di frame yang berbeda. Interpretation bisa Tebong nanti ya. Oke. Bener tuh mas. Benar. Jangan menyerah. Jangan jawaban dia tadi. Oke. Sama Luas berarti jawabannya. Luas, Jangan iya, menyerah itu iya. maksudnya konsisten tadi. Iya, benar-benar. Itu Kamu dalam harus kantong ya. kamu harus yakin dengan apa yang kamu cintai gitu kan. Aha. Oke. Kalau Mas Wisnu tips mungkin ya buat para kreatif desain yang mungkin lagi punya perang batin nih. Aku sebenarnya harus desain kayak gini, cuman ada duitnya nggak sih kayak gini? Boleh dong kasih tips. Oh, tipsnya sih Apa sih yang lagi rame di postingan orang ya? Yang idealisnya ada uangnya. Ada Roma Irama pokoknya postingan bukan tapi di meme sama orang gitu. Oke. Idealis apa ada uangnya habis kayak lagunya gitu. Kayak apa liriknya itu ya? Nah, habis itu si efek rumah kaca bawahnya efek rumah kaca kita bisa membentuk pasar gitu kan. Oke. Iklan. jangan ngelihat ininya sih, jangan ngelihat uangnya dulu sih. Lebih Oke. baik ya proses jalanin dulu aja di prosesnya aja karena belajar iya. Ya jawabannya cukup klise sih. Apa tuh? Berproses itu aja sih. Berproses. Semua berproses. Dulu berarti di industri kreatif desain Mas
Wisnu 9 tahun juga atau sebenarnya dari sebelum itu udah? Lebih ya, mungkin 12-13 tahun. Oh oke, Nah, jadi ketemu mungkin dia yang masih dalam hitungan bulan ataupun 1-2 tahun masih cemen lah ibaratnya Ya, kalau menyerah ya. betul. Istilahnya jangan menyerah tadi dalam arti kalau mau ngomong 1 tahun 2 tahun kalian di profesi kalian sudah menyerah gitu kan. Tadi Ijang ngomong misalnya bahwa profesi ini maksudnya intinya kalian harus konsisten gitu. Kalau kalian benar-benar mencintai jangan sampai kalian belok dengan skill kalian, Yep. passion kalian. Itu kalau setahun 2 tahun itu belum ada rasanya ngomong. Jadi kalau memang ada dinamika kalian lagi turun, drop down segala macam itu wajar gitu. Next Oke. 5 tahun, 10 tahun pasti ada hasilnya kok. Good newsnya adalah kalian tidak perlu seberdarah kami sih ya, karena kalian bisa mengompasi proses kami. Ya dengan adanya sekarang banyak platform digital dan apapun itu. Bisa dia. Ya zaman dulu tuh untuk menjelaskan sebuah profesi sebagai kamu kerja apa? Saya graphic designer gitu kan. Saya Apa tuh desainer. ya? Sekarang kan desainer itu sebuah profesi yang sangat-sangat bisa dibilang mulia gitu. Iya. Mulia, ya, nggak dulu profesi itu dokter, tentara, polisi, guru, PNS, apapun itu gitu kan. Insinyur. Sedikit tangan, ya insinyur gitu. Oh sekarang udah banyak bisa ada. Kita ngomong, kamu kerja apa? Konten kreator, apa tuh? Memang ke orang yang konvensional agak susah menjelaskannya. Iya, Tapi iya. kalau orang yang paham terhadap apa yang terjadi Industri sekarang, ini, ha? mereka tuh adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap sebuah brand ataupun corporate ataupun perusahaan yang berjalan gitu. Oke. Jadi Jadi tinggal gimana kita ngejelasin ke Ya. generasi X kali ya, sama baby boomers mungkin ya. Iya Ya. nggak sih? Dan itu peluangnya lagi besar-besarnya sekarang. Lebih mudah diterima lah yang maksudnya. Betul. Oke, Mas Wisnu mau tambahin? Cukup ya. Oke. Last question. Suka duka di Starcross? Ada aku lah, Siapa? bang aku nggak ada. Walaupun masih mengalir juga bisa lihat di film. Terus kayaknya kan Suka dukanya sih di Starcross banyak sukanya, dukanya dikit banget, serius. Oke. Ini serius, dukanya Ini mungkin kayak sedikit. udah dulu sama Sebok. Dukanya sedikit banget. Kalau sukanya sih banyak banget. Oh, sukanya banyak banget. Misalnya. Sukanya adalah kita tiap weekend tuh ada acara karaoke bersama ya. Oh, Salah oke. satu- Stress release ya. Stress release itu adalah hal yang sangat membahagiakan buat saya. karaoke ya. Iya, karaoke. Terus jelasin lagi karaoke itu seperti apa ya? Udah paham guys. Ya nonton udah paham. Kalau Mas Ijang nih, barusan gabung. Suka dukanya ya. Stok alkohol berjalan terus. banyak minum-minuman yang vitamin gitu mungkin. Kopi. Oke, kopi ya boleh. Terus ya tadi balik apa lagi? Modelnya cantik-cantik. Oh, Ternyata itu. jadi kalau Ijang lembur pas ada pemotretan berarti itu adalah tujuannya, goalsnya. Oke, itu tadi kita ngobrol di Story So Far. Nanti masih ada banyak banget cerita-cerita behind the Starcross ini, ada apa aja pastinya. Ada ataupun tidak ada Mas Tebong di sini karena tadi baru datang juga. Terus juga mungkin kalau nggak ada Mas Tebong lebih bisa keluar lagi sih, walaupun dia bisa nonton. Oke, thank you Mas Ijang. Ya. Thank you, Mbak Ayu. Thank you. Stay safe. Bye.